Selingkuh di bawah bayangmu. Apakah kita pernah benar-benar tahu apa yang kita inginkan dalam cinta? Atau terkadang, kita terlalu terlena dengan kenyamanan, hingga melupakan apa yang sebenarnya kita butuhkan? Dalam cerita ini, kita akan menyelami kisah tentang keputusan yang salah, pengkhianatan yang terlupakan, dan bayang-bayang yang terus menghantui. Halo, sahabat setia satu atap. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, tempat kita bisa berbagi cerita, perasaan, dan refleksi hidup. Hari ini, kita akan menyelami kisah yang penuh dengan cinta, rasa sakit, dan pengkhianatan. Semoga cerita ini bisa membuat kita merenung dan memahami arti dari setiap pilihan yang kita buat dalam hidup. Yuk, simak kisahnya. Bayang-bayang cinta. Clara, seorang wanita yang anggun dan dihormati banyak orang, tengah menikmati hidupnya bersama Dito, suaminya yang setia. Namun, meskipun hidup mereka terlihat sempurna, Clara merasakan kekosongan dalam hatinya. Dito adalah pria yang baik, perhatian, penyayang, dan selalu berusaha membuat Clara merasa aman. Tapi ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang membuat Clara merasa tidak lengkap. Mereka telah menikah selama 5 tahun, tetapi rasa cinta yang mendalam, gairah, dan koneksi emosional yang ia dambakan, seolah menguap begitu saja. Dalam keheningan malam, Clara sering teringat pada Raka. Ia adalah pria yang pernah mengisi hatinya sebelum Dito hadir dalam hidupnya. Raka bukan hanya sekadar kenangan masa lalu, tetapi juga sebuah gairah yang tak bisa ia lupakan. Mereka pernah berbagi ciuman yang membara, percakapan yang tak pernah berakhir, dan sentuhan yang membuat Clara merasa hidup. Namun, waktu memisahkan mereka, dan Clara akhirnya memilih Dito, karena rasa tanggung jawab, kenyamanan, dan harapan bahwa cinta itu akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Namun, takdir seringkali membawa kita ke tempat yang tidak kita duga. Suatu hari, Clara tak sengaja bertemu dengan Raka di sebuah reuni teman-teman lama. Pandangan pertama mereka kembali memancarkan api yang selama ini terkubur dalam-dalam. Ketika Raka memeluknya, Clara merasakan detak jantungnya berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Setiap kata yang diucapkan Raka mengingatkannya pada saat-saat indah mereka bersama, dan sekali lagi, Clara merasa tertarik padanya. Sentuhan ringan pada bahunya membuat seluruh tubuh Clara menggigil, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa gairah itu hidup kembali. Pertemuan-pertemuan selanjutnya antara Clara dan Raka menjadi lebih intens. Tanpa rencana, tanpa kata-kata, mereka saling berbagi momen-momen yang lebih dari sekadar persahabatan. Malam-malam yang penuh gairah dan nafsu mulai menyelimuti hidup Clara, meskipun ia tahu bahwa ia seharusnya tidak berada dalam hubungan seperti itu. Namun, dalam keheningan dan gelap malam, di bawah bayang-bayang cinta yang hilang, Clara mulai merasakan apa yang selama ini ia cari. Dan, meskipun itu melawan hatinya yang penuh kebingungan, ia terus melangkah lebih dalam ke dalam pelukan Raka, terperangkap dalam godaan yang sulit ia lawan. Di antara dua dunia, hari-hari Clara semakin rumit. Setiap kali ia kembali ke pelukan Dito, ia merasakan kehangatan yang familiar, namun ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Di sisi lain, setiap kali ia bertemu Raka, api yang pernah menyala begitu terang kini kembali menyala, membakar seluruh kewarasan yang ia miliki. Raka bukan hanya sekadar kenangan lama. Dia adalah segala yang pernah membuat Clara merasa hidup dan diinginkan. Sementara itu, Dito, suaminya yang setia, tetap tidak sadar akan apa yang sedang terjadi. Ia melanjutkan rutinitas hidup mereka yang tampak sempurna, tanpa menyadari bahwa hati Clara mulai bergantung pada seseorang yang bukan dirinya. Setiap senyuman Dito, setiap kata manis yang diucapkannya, kini hanya membuat Clara semakin tersiksa. Ia merasa terjebak di antara dua dunia yang sangat berbeda. Pada suatu malam, ketika Dito pergi untuk pekerjaan yang tak terduga, Clara memutuskan untuk menemui Raka. Pertemuan mereka kali ini lebih intim, lebih mendalam. Tanpa banyak bicara, Raka menarik Clara ke dalam pelukannya. Keduanya saling berciuman dengan penuh hasrat,
Bibir mereka bertemu dalam keinginan yang sudah lama terpendam. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan, sebuah perasaan liar yang tidak bisa dihentikan. Tangan Raka menjelajah tubuh Clara dengan penuh kelembutan namun penuh gairah. Seolah dunia ini milik mereka berdua. Clara yang merasa terasingkan oleh Dito, kini merasa hidup kembali dalam pelukan Raka. Sentuhan mereka begitu membangkitkan hasrat yang selama ini ia sembunyikan. Setiap detik yang mereka habiskan bersama adalah pelarian dari kenyataan yang semakin menekan. Ia tahu ini salah, tapi pada saat itu, Clara tak peduli. Nafsu dan gairah menguasai dirinya, sementara hatinya terluka dalam diam, berjuang untuk menemukan jalan yang benar. Namun, semakin intens hubungan mereka, semakin berat Clara merasakan beban yang menggelayuti hatinya. Ia mulai merasa seperti dua orang yang berbeda, wanita yang penuh dengan gairah bersama Raka dan istri yang setia namun hampa bersama Dito. Clara tahu bahwa ia harus memilih. Tetapi bagaimana memilih antara dua dunia yang begitu mengikatnya? Rasa takut yang menghantui. Semakin hari, Clara merasa dirinya semakin terjebak dalam jaring-jaring kebohongan yang ia buat. Malam bersama Raka semakin sering, dan keinginan untuk berada di pelukan pria itu semakin kuat. Raka tidak hanya memberi Clara kenyamanan fisik, tetapi juga kepastian emosional yang selama ini ia dambakan. Ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Seakan-akan dunia ini hanya milik mereka berdua. Setiap ciuman Raka seakan menghapus semua keraguan yang selama ini mengganggunya, dan setiap sentuhan yang diberikan Raka mengingatkan Clara pada kehangatan yang hilang dalam pernikahannya dengan Dito. Namun, ada rasa takut yang menghantui Clara. Setiap kali ia berada bersama Raka, bayangan Dito akan muncul. Dito yang setia, yang tidak pernah menuntut lebih, yang hanya memberi tanpa bertanya. Dito yang setiap malam menunggu kepulangan Clara dengan cinta yang tak pernah pudar, meskipun hati Clara semakin jauh darinya. Setiap kali Clara kembali ke rumah, ia merasa seperti seorang penipu. Ciuman dari Dito terasa asing, dan sentuhan Dito tidak lagi mampu menggetarkan tubuhnya. Tetapi, Clara tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia masih mencintai Dito, mungkin bukan dengan cara yang sama seperti dulu, tetapi ada ikatan yang tidak bisa ia putuskan begitu saja. Pada suatu malam yang dingin, setelah menghabiskan waktu bersama Raka, Clara kembali pulang dengan perasaan cemas yang mendalam. Dito sedang menunggu di ruang tamu, senyumnya yang hangat seolah menyambutnya dengan kehangatan yang ia tak mampu balas. Dito menanyakan bagaimana hari Clara, tetapi Clara hanya bisa tersenyum paksa, berusaha menutupi kebohongan yang terus menggerogotinya. Namun, Dito merasakan ada yang berbeda. Ada sesuatu dalam diri Clara yang tidak bisa ia pahami. Ada jarak yang semakin lebar, meskipun mereka masih tidur di ranjang yang sama. Malam itu, Clara tidak bisa tidur. Hatinya dihantui oleh rasa takut yang mendalam. Takut jika Dito akhirnya mengetahui tentang perselingkuhannya. Takut jika ia harus memilih di antara dua pria yang sangat berbeda. Dito, yang memberi ketenangan dan kenyamanan, atau Raka, yang memberi gairah yang memabukkan. Setiap malam Clara memikirkan jalan yang harus ia pilih, namun semakin ia berpikir, semakin ia merasa tersesat dalam pilihan-pilihan yang ada. Keinginan untuk berada dengan Raka, untuk merasakan sentuhannya, kerap kali datang begitu kuat, tetapi Clara tahu bahwa jika ia terus seperti ini, ia akan menghancurkan dua kehidupan sekaligus. Namun, ada satu hal yang Clara tak bisa ubah. Ia tak bisa berhenti menginginkan Raka. Ketika cinta itu terungkap, semua yang tersimpan akhirnya terungkap pada satu malam yang tak terlupakan. Dito, yang telah lama merasakan ada yang berubah dalam dirinya, akhirnya menemukan bukti yang tak terbantahkan. Ia membuka ponsel Clara yang tertinggal di meja, dan di sana ia menemukan pesan-pesan antara Clara dan Raka, pesan-pesan yang penuh dengan kata-kata manis, ungkapan gairah, dan pengakuan yang telah lama Clara sembunyikan. Dito duduk terdiam, memandangi layar ponsel itu dengan hati yang hancur. Ia merasa dunia seakan runtuh. Segala kenyamanan yang ia bangun selama bertahun-tahun tiba-tiba terasa kosong. Semua kebahagiaan yang mereka ciptakan bersama seolah runtuh dalam sekejap. Dito tahu, ia harus berbicara dengan Clara. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Tidak ada lagi alasan untuk berdiam diri.
Clara pulang malam itu dengan perasaan yang sudah terbiasa. Gairah bersama Raka masih menyelimuti tubuhnya, dan meskipun hatinya merasa bersalah, ia tak bisa mengabaikan dorongan yang membara di dalam dirinya. Namun, ketika ia membuka pintu rumah, ia melihat Dito duduk di ruang tamu, matanya menatap tajam ke arahnya. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang begitu berat. Clara merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Dito akhirnya berbicara. Suaranya lebih tenang dari yang Clara duga. "Clara, kenapa kamu melakukan ini?" tanyanya, dengan mata yang penuh kesedihan. Clara terdiam. Ia tidak bisa menatap Dito langsung, merasa hancur di dalam. Dengan hati yang berdebar, Clara akhirnya mengakui segalanya. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongan itu. Ia mengakui pertemuan-pertemuan rahasia dengan Raka, perasaan yang sudah lama terpendam, dan ketertarikannya yang semakin dalam. Dito hanya menatap Clara dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa sakit yang dalam, tetapi juga pemahaman yang aneh. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak sempurna. Ia tahu ada sesuatu yang hilang, dan meskipun ia merasa sangat terluka, ia juga tidak bisa menyalahkan Clara sepenuhnya. Dito tidak pernah bisa memberi Clara gairah yang ia butuhkan, dan ia tahu bahwa Clara bukanlah orang yang bisa dipaksa untuk hidup tanpa cinta sejati. Clara menundukkan kepalanya. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia ingin meminta maaf, tapi kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menebus pengkhianatan ini. Clara merasa bahwa cinta yang selama ini ia cari telah mengkhianatinya, dan kini, ia hanya memiliki kebingungan dan penyesalan yang tak bisa diubah. Malam itu, mereka berdua tidak berbicara lagi. Dito tidur di kamar yang sama, tetapi hatinya sudah jauh. Clara tahu bahwa pernikahan mereka tidak akan pernah sama lagi. Apa yang terjadi selanjutnya, hanya waktu yang akan menentukan. Akhir yang tak terduga. Setelah pertemuan malam itu, Clara merasa dunia yang ia kenal selama ini telah berubah. Dito yang begitu setia kini hanya tinggal bayangan. Clara tahu bahwa ia harus membuat pilihan yang sangat sulit, memilih antara sebuah kenyamanan yang telah lama ada, atau gairah yang memabukkan yang datang dari Raka. Namun, apa yang ia temui dalam pelukan Raka ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Ada banyak hal yang hilang, ketenangan, rasa aman, dan kedamaian yang ia rasakan dengan Dito, meskipun tanpa gairah yang membakar. Raka, yang tampaknya sempurna pada awalnya, mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia menjadi lebih posesif, lebih menuntut, dan perasaan gairah yang selama ini menyalakan tubuh Clara kini berubah menjadi tekanan yang menyakitkan. Clara merasa terperangkap dalam hubungan yang tidak memberinya kebebasan, malah membuatnya semakin bingung dengan perasaannya sendiri. Dito, meskipun terluka, adalah sosok yang memberikan ruang bagi Clara untuk menjadi dirinya sendiri. Di sisi lain, Raka hanya melihat Clara sebagai objek dari keinginannya, bukan sebagai seseorang yang bisa ia cintai dengan tulus. Pada suatu malam, setelah banyak kebingungannya, Clara duduk di balkon rumahnya. Angin malam menyentuh kulitnya yang lembut, dan ia menatap langit yang penuh bintang. Hatinya dipenuhi oleh keraguan. Meskipun ia merasa terluka oleh Dito, ia sadar bahwa cinta yang sejati tidak selalu datang dengan gairah yang menggebu. Cinta sejati datang dengan pengertian, kedalaman, dan komitmen yang tidak bisa dibangun dalam semalam. Pagi harinya, Clara memutuskan untuk pergi menemui Dito. Ia tahu bahwa ia harus meminta maaf, tetapi lebih dari itu, ia harus jujur dengan dirinya sendiri. Clara menghadapinya dengan air mata yang tak bisa ia tahan lagi. Ia mengungkapkan bahwa ia telah memilih untuk kembali ke Dito, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama. Dito, yang sudah lama menunggu momen ini, hanya mengangguk pelan. Ia tahu bahwa Clara telah melewati banyak hal, dan meskipun ia terluka, ia tak ingin kehilangan istrinya begitu saja. Keduanya memutuskan untuk memulai sebuah perjalanan baru, bukan untuk melupakan apa yang telah terjadi, tetapi untuk memperbaiki apa yang bisa mereka perbaiki. Cinta mereka bukanlah cinta yang sempurna, namun keduanya berkomitmen untuk belajar saling memahami, meskipun bayang-bayang perselingkuhan akan selalu ada di antara mereka. Clara tahu bahwa ia harus menjalani hidup dengan lebih bijaksana.
Ia belajar bahwa tidak ada hubungan yang bisa dibangun di atas kebohongan, dan walaupun gairah bisa menggelora, cinta yang sejati harus mampu bertahan dalam segala ujian. Bagaimana masa depan mereka? Itu masih menjadi misteri, tetapi satu hal yang pasti, Clara telah belajar bahwa cinta yang tumbuh perlahan, dengan kejujuran dan keterbukaan, adalah cinta yang lebih indah dan lebih kuat daripada semua gairah sesaat yang pernah ada. Dan begitulah sahabat setia satu atap. Perjalanan Clara dan Dito yang penuh dengan pilihan, kesalahan, dan penyesalan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, tidak ada yang sempurna. Kadang, kita terjebak dalam godaan dan memilih jalan yang salah, namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Cinta yang sejati bukan hanya tentang gairah dan kebahagiaan sementara, tetapi tentang komitmen, kejujuran, dan usaha untuk tumbuh bersama meskipun banyak cobaan. Dari cerita ini, kita bisa belajar untuk lebih menghargai apa yang kita miliki, untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan, dan untuk tidak melupakan arti dari kesetiaan dan cinta yang penuh pengertian. Kehidupan mungkin tidak selalu berjalan mulus, tapi setiap langkah yang kita ambil, meski penuh dengan kekeliruan, tetap memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih baik. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari perjalanan Clara dan Dito. Ingatlah untuk selalu menjaga komunikasi, kesetiaan, dan kejujuran dalam hubungan apapun yang kalian jalani. Jangan pernah ragu untuk memperbaiki kesalahan, karena selalu ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Untuk kalian semua yang sedang menonton, semoga kalian selalu diberkahi dengan cinta yang tulus, kedamaian dalam hati, dan kebahagiaan yang sejati. Semoga hubungan kalian selalu dipenuhi dengan saling pengertian dan cinta yang tulus. Jangan biarkan diri kalian terjebak dalam godaan sesaat, karena cinta yang sejati datang dengan usaha dan kesetiaan yang kuat. Terima kasih telah menyimak cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Satu Atap untuk kisah-kisah lainnya yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya.